Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di presentasi tentang siklus aset tetap. Perkenalkan, saya Ajeng Tina Yumi Lusyawan dari kelas AKA 5C dengan NIM 200508145 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fatma Dwi Jati SEMACC AK Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi. Pada video ini, saya akan membahas kasus 9 siklus aset tetap dari mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang berisikan diagram konteks, DFD, flowchart, analisis kelemahan, dan saran perbaikan. Pertama, diagram konteks. Di diagram konteks memiliki satu sistem, yaitu sistem aset tetap. Pertama, manajer produksi yang memiliki fungsi akuisisi aset dan melaporkan akuisisi jika diperlukan pembelian aset tetap baru, maka manajer akan memilih pemasok dan melakukan pembelian, yang mana terdapat negosiasi syarat kontrak atau pesanan yang mencakup jaminan, tukar tambah, dan lain-lain kepada pemasok. Dan pemasok akan menerima pesanan pembelian. Kemudian pemasok akan memproses terkait pengambilan aset tersebut, apakah manajer yang mengambil atau pemasok yang akan mengirimkannya. Dan juga pemasok akan memberikan salinan pesanan pembelian dan faktur, dan juga salinan tambahan kepada manajer. Setelah manajer menerima salinan pesanan pembelian dan faktur, manajer mengirimkan satu formulir terkait rincian transaksi dan juga salinan pesanan pembelian, faktur, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang di perusahaan. Dan Departemen Utang Dagang akan mengirimkannya ke Departemen Pengeluaran Kas. Semua proses akuisisi aset tetap maupun pemeliharaan mesin produksi harus melalui proses pengeluaran kas, dan Departemen Pengeluaran Kas akan membuat cek. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD. Dimulai dari manajer yang akan melihat dari data master catatan aset tetap, apakah diperlukan pembelian aset tetap baru. Jika diperlukan, manajer akan memilih pemasok dan melakukan pembelian aset yang berada di proses pertama. Setelah itu, manajer akan melakukan negosiasi pesanan syarat dan kontrak pesanan kepada pemasok. Setelah kontrak dan pesanan syarat telah disepakati, maka pemasok akan memberitahukan apakah aset tetap diambil oleh manajer atau pemasok yang akan mengirimkannya, dan juga pemasok akan mengirimkan salinan pesanan pembelian dan faktur ke manajer. Di proses kedua, ada penerimaan di mana aset tetap telah diterima dan kemudian menyimpannya dalam catatan aset tetap perusahaan. Dan proses ketiga, manajer mengirimkan satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta juga salinan pesanan pembelian, faktur, dan kebutuhan modal kepada Departemen Utang Dagang perusahaan. Departemen Utang Dagang akan melakukan pengeluaran kas untuk proses akuisisi aset atau proses pemeliharaan mesin produksi melalui pengeluaran kas dan mengirimkan ke bank untuk dibayarkan ke pemasok. Proses kelima terjadi proses penghapusan di mana jika manajer meminta melakukan proses penghapusan aset tetap yang dapat dilihat informasinya dari buku pegangan terkait umur ekonomis. Setelah adanya permintaan penghapusan, maka dilaporkan penghapusan tersebut ke akuntansi tetap yang terdapat di proses ke-6. Di sini laporan penerimaan dan laporan penghapusan akan dicatat dan dimasukkan ke buku besar pembantu aset tetap. Setelah itu akan diteruskan ke asisten manajer yang bertanggung jawab untuk proses pemeriksaan dan pemeliharaan mesin sesuai dengan umur ekonomis dari tiap mesin. Selanjutnya di FD level 1. Dimulai dari manajer yang akan memutuskan apakah diperlukan pembelian aset tetap. Dan setelah itu manajer juga melakukan pemilihan pemasok dan bernegosiasi pesanan. Dan akan dihasilkan pesanan pembelian. Berikutnya di FD level 2. Setelah adanya pesanan pembelian,
maka pemasok akan menerima pesanan pembelian dan memproses pesanan pembelian itu dan juga akan memberitahukan dengan laporan penerimaan pesanan pembelian. DFD level 3 dimulai dari pemasok yang akan membuat salinan pesanan pembelian yang akan mengirimkannya ke manajer, dan manajer akan membuat rincian transaksi dan mengirimkannya satu formulir beserta salinan pesanan pembelian ke Departemen Utang Dagang perusahaan. Berikutnya di FD level 4. Di sini Departemen Utang Dagang telah menerima formulir yang dikirimkan oleh manajer dan akan melakukan pencatatan utang dagang dan juga memproses transfer dan pembayaran ke pemasok. Departemen Utang Dagang akan membayarnya melalui pengeluaran kas. Di FD level 5. Di sini terjadi permintaan penghapusan yang dilakukan oleh manajer melalui informasi dari buku pegangan. Untuk penghapusan aset tetap, terdapat opsi yang terdapat dari daftar perusahaan, yaitu opsi tukar tambah dan hibah. Jika dilakukan tukar tambah, akan diproses pembayaran dan penerimaan aset tetap dilanjutkan dengan mengirimkan cek dan penerimaan aset tetap. Jika dilakukan hibah, maka akan dilakukan penghibaan aset tetap. Selanjutnya, setelah semua proses terjadi, maka akan menyiapkan laporan penghapusan dan akan menghasilkan laporan penghapusan. Selanjutnya di FD level 6, di sini terdapat pencatatan akuntansi aset tetap yang mana diterima dari laporan penerimaan dan laporan penghapusan. Laporan penerimaan diterima dari DFD level 2. Setelah itu akan diproses dengan menginput data biaya aset tetap. Laporan penghapusan diterima dari DFD level 5. Setelah semua laporan diterima, maka dilakukan pencatatan akuntansi aset tetap dan dibukukan ke buku besar pembantu aset tetap. DFD level 7 dimulai dari asisten manajer produksi yang akan melakukan pengecekan mesin produksi dari data master bagian asisten manajer produksi untuk melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin sesuai dengan umur ekonomis dari tiap mesin, dan dilanjutkan dengan membuat laporan dan akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Berikutnya flowchart pertama yaitu akuisisi aset tetap. Dimulai dari manajer produksi yang akan melakukan kesepakatan dengan pemasok atas pembelian aset tetap dan melakukan kontrak pesanan pembelian, dan dokumen pesanan pembelian akan dikirim ke pemasok dan pemasok akan memproses pesanan pembelian. Setelah itu faktur dari pembelian aset tetap dikirim ke manajer produksi dan dilakukan penggandaan faktur dan menghasilkan salinan faktur pembelian aset tetap. Salinan faktur pembelian aset tetap dikirimkan ke Departemen Utang Dagang sebanyak 2 salinan, dan 1 salinan faktur pembelian aset tetap dikirimkan ke pengeluaran kas dan diproses transfer ke pemasok dengan komputer dan dikirimkan ke bank dan menghasilkan output utang dagang di Departemen Utang Dagang. Di bank terdapat bukti transfer yang dikirimkan ke pengeluaran kas dan dibuat jurnal pengeluaran kas. Berikut flowchart pemeliharaan aset tetap. Asisten manajer produksi akan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan aset tetap dan dibuat laporan hasil pemeriksaan aset tetap, lalu dikirimkan ke manajer produksi dan menghasilkan output jadwal perbaikan aset tetap di asisten manajer produksi. Selanjutnya, flowchart penghapusan aset tetap. Manajer produksi akan melakukan penghapusan aset tetap dengan menggunakan 2 opsi, yaitu tukar tambah atau hibah. Jika dilakukan penghibahan aset tetap, maka dibuat laporan penghapusan aset tetap dan kemudian dicatat di catatan aset tetap perusahaan dengan komputer. Jika dilakukan tukar tambah, maka dibuat faktur tukar tambah dan salinannya. Terdapat 2 salinannya, 1 salinan disimpan berdasarkan numerik dan 1 salinannya akan dikirim ke bank dan menghasilkan bukti transfer, dan bukti transfer akan dikirim ke pengeluaran kas dan menghasilkan output jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, analisis kelemahan pengendalian internal. Terdapat 6 kelemahan. Yang pertama, tidak ada penjelasan mengenai otoritas transaksi pembelian setelah diterimanya aset tetap.
Yang kedua, tidak ada penjelasan yang jelas terkait pencatatan akuntansi pembelian aset. Hanya menjelaskan Departemen Utang Dagang dikirimkan faktur oleh manajer dan Departemen Pengeluaran Kas yang melakukan pembayaran. Yang ketiga, tidak ada penjelasan yang jelas terkait dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas untuk membayar utang atas pembelian dan pemeliharaan aset. Yang keempat, tidak ada penjelasan terkait sistem dalam mengakuisisi aset. Yang kelima, tidak dijelaskan secara jelas bagaimana prosedur pemeliharaan aset tetap dilakukan. Yang keenam, asisten manajer produksi kurang aktif dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya, saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, seharusnya ada penjelasan terkait otoritas transaksi pembelian setelah diterima. Yang kedua, seharusnya ada penjelasan tentang pencatatan akuntansi pembelian aset. Yang ketiga, seharusnya ada dijelaskan dokumen yang digunakan saat pengeluaran kas untuk membayar utang atas pembelian dan pemeliharaan aset tetap. Yang keempat, sebaiknya ada penjelasan terkait sistem dalam mengakuisisi aset. Yang kelima, seharusnya dijelaskan tentang bagaimana prosedur pemeliharaan aset tetap dilakukan. Yang keenam, sebaiknya asisten manajer produksi lebih aktif. Demikian pembahasan siklus aset tetap dari saya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi tersebut. Terima kasih.